ditaruh di Al-Quran Departemen Agama yang dibawa oleh Mas Jumati itu. Coba Mas Jumati baca. Artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertutup dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan belanjakanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayo kita jabarkan bahasa yang makbul. Makbul itu apalah yang dulu makbul, gampang dicerna, gampang diterima, itu namanya makbul. Ya, makbul. Makbul pakai qaf. Kalau pakai kaf, makbul itu sesuatu yang gampang dimakan, pakai kaf. Jadi bahasa Arabnya la tusrilukum ayyuhal mu'minun al-amwalu wal auladu an ta'atillah wa ibadat. Bahasanya lah, namanya lanahi. Jadi la itu ada dua, ada yang la nafi, ada yang la nahi. Kalau la nafi itu pasti diikuti dengan qaidah mustasnayat illa. Kalau la nahi enggak, itu bedanya. Kalau nanti Bapak membaca seperti la ilaha illallah, ada ilah. Itu la-nya la nafi. Gitu. Kalau la nahi ini gitu, jangan gitu. Bahasanya tidak diikut sertakan ilah. La tusrilukum, jangan sampai melupakan bagimu. Itu pesan Allah supaya kita nanti gak nyesel. Ayyuhal mu'minun, hai orang-orang yang beriman. Apa yang bisa melupakan al-amwal? Fa'il dari tusri. Al-amwalu harta kekayaan, harta benda. Biasanya kalau sibuk kerja sampai kadang-kadang nggak sempat sholat. Betul? Ya. Betul. Tanggung, jawabnya tanggung. Rokok juga gitu, Pak. Rokok juga gitu. Ya. Itu sudah ada pengakuan dari jamaah, bukan dari Rasul ya. Tanggung, masih separuh saya. Ya. Seharusnya gitu. Gak tahu
masa Gusti Samsu gitu bahasanya. Apalagi yang bisa melupakan kita? Wal auladu, anak cucu. Ini realita yang ada di lingkungan kita maupun di mana-mana. Kalau dia sudah subul itu sibuk ngurusin cucu. Biasanya, tapi bukan masyarakat sini. Masyarakat Soro, yang Soro itu hutan, Soro itu hutan, ya gitu. Di hutan-hutan sana itu banyak gara-gara ngomong, ngajak, ngawasi cucu lupa sholat. Banyak apa sedikit? Banyak. Berarti ayat ini sangat potensial kebenaran. Itulah Al-Quran, firman Allah. Anta'atillah, lupa-lupa, anta'atillah dari taat kepada Allah. Wa ibadatihi, dan ibadah kepada Allah. Lupa ibadah kepada Allah. Wa an adai ma iftarodohu alaikum, dan lupa terhadap segala sesuatu yang telah difardukan oleh Allah padamu. Jadi ada dua masalah yang bisa melupakan kita dari mengingat Allah, dari taat kepada Allah, dari ibadah kepada Allah. Pertama adalah amwal. Amwal itu himpunan dari malun. Malun itu harta. Amwal itu hartanya bertumpuk-tumpuk alias banyak. Tinggal bapak nanti di rumah ada mal apa ada amwal. Nah itu. Kalau amwal biasanya orang kaya. Itu amwal. Orang yang disibukkan dengan pekerjaan. Biasanya banyak amwal. Nah, diberi contoh minas sholati, sholat, waz zakati, dan zakat, wal haji, dan haji. Itu maftarodo yang telah difardukan oleh Allah. Sholat, zakat, haji. Wa man yaf'al, setelah ya ayyuhalladzina amanu, Allah menyebut dengan satuan dari alladzina amanu, individual. Wa man yaf'al, barang siapa melakukan alias tergoda oleh hartanya dan anak cucunya dari sholat khususnya, fa'ulaika humul khasirun, bukan golimu tapi khasirun. Ayo belajar matematika akhirat. Oh gitu. Fa'ulaika, maka mereka itu yang dilupakan oleh hartanya dan anak cucunya dari mengingat Allah, termasuk orang-orang yang merugi. Kalau bapak dagang, ibu dagang, rugi, sedih apa sih? Nyesel atau bangga? Nyesel.
ayat ini memberikan asumsi kepada kita, jangan sampai kalian itu nyesel sesudah mati. Karena nyesel sesudah mati nggak akan berguna. Menyesal kemudian tidak berguna. Alias kalau orang dikubur itu terus nyesel, maka nanti dikabarkan oleh Allah dengan bahasa wa anfiku, anfiku secara global semua. Wa anfiku, dan berinfaklah. Berinfak. Di dalam Al-Quran ada 3 bahasa. Wa atuz zakat, itu wa anfiku, tasaddaqu. Jadi ada zakat, ada infak, ada sedekah. Itu bunyi Al-Quran, bahasa Al-Quran. Kalau dijabarkan secara singkat, zaki tazkiyatan, itu fungsinya mengeluarkan sebagian harta kita untuk zakat. Zakat itu untuk membersihkan. Jadi zakat itu fungsinya untuk membersihkan. Itu zakat. Sedangkan infak itu dari kalimat nafaqah, yunfiku, infak, membelanjakan. Belanja untuk kepentingan ajaran agama. Mulai dari keluarga sampai ke masyarakat, namanya infak. Infak fisabilillah, berarti infaknya itu diinfakkan ke jalan-jalan yang melestarikan ajaran agama Allah. Masjid, madrasah, gitu. Nah, itu namanya infak fisabilillah. Sedangkan sodako yasduku sodakotan, itu mendidik supaya hidup dan kehidupan manusia itu benar. Itu sodako yasduku sodakotan. Kalau di rumahmu banyak makanan, jangan dinikmati sendiri. Itu. Kalau di meja makanmu masih banyak makanan, jangan sampai basi. Kasihkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Gitu. Jangan terus beralasan orang sini nggak ada yang butuh makanan saya. Itu jangan. Kalau memang kiri kanan tetangganya itu kaya, maka mencari orang yang ekonominya di bawah. Kasihin. Nah, itu namanya sodako yasduku sodakotan. Termasuk ibadah sosial kemanusiaan. Sekalipun orangnya itu non-muslim. Non-muslim boleh sodako. Sodako itu umum. Tapi kalau zakat itu untuk fakir miskin yang mukmin. Nggak boleh zakat dikasihkan non-muslim, nggak boleh. Itu. Ya, tolong itu zakat ya. Zakat itu khusus kalangan mukminan yang masuk fuqara. Itu bahasa sedekah. Maka di sini wa anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah dari sebagian rezeki yang kami berikan kepadamu. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kamu kedatangan maut. Itu namanya infak.
sebelum kau mati. Kalau sudah mati, diinfakkan atau disodakokan. Itu bukan berarti nggak boleh. Kalau masih hidup, infak. Karena fakirnya yang memberi masih hidup. Gitu. Kalau yang diinfakkan itu untuk orang yang meninggal, bahasanya berbeda. Sedekah pahalanya untuk almarhumah disodakoi, bukan sodakoh, tapi disodakoi. Paham gak kira-kira? Beda gak? Beda. Kalau masih hidup dia sedekah, sedekah. Tapi kalau sudah meninggal, kalau ilmu naku dan soroh itu, kalau masih hidup itu dia fakirnya, gitu. Nah, kalau yang sudah mati menjadi naibul fa'il, gitu, naibul fa'il, sehingga mabninya mabni majhul, artinya disodakoi. Sodakoh dan disodakoi, beda kan? Beda. Di situ bahasanya. Mengapa Allah menyatakan infaklah kamu sebelum kamu kedatangan mati? Ada apa? Gerangan ada apa nih? Itu pasti ada sesuatu yang lebih hebat, lebih aham, lebih penting. Maka fayakula atofnya dari yaktia. Kalau dijabarkan fa'ayyakula gitu. Walaupun itu fi'il mudhari yang tadinya qala yakulu, karena diberi an gitu. Jadi yakula, fayakula Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ayat ini memberikan orang yang masih hidup punya harta nggak mau infak dan sedekah, dia nanti akan menyesal, betul-betul menyesal. Nyesal, betul-betul nyesal. Sehingga dia minta sama Allah. Minta sama Allah. Akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, bahasanya laula. Laula itu lit tamani, bukan lit taroji. Tamanni itu mengharap, tapi yang diharap tidak kunjung datang. Itu namanya tamanni. Beda dengan taroji. Taroji itu la'ala. La'allakum tuflihun. Itu harapan optimis. Semoga kalian akan bahagia. Itu optimisme la'ala. Itu bahasa seperti itu. Jadi harus bisa membedakan antara kalimat laula dengan la'ala. Itu ilmunya ilmu nahwu gitu. Sedangkan Bapak Ibu ngajinya ilmu nahwu kapan? Kapan ayo? Sekarang walaupun ngajinya hanya mendengarkan. Kalau begitu dulu waktu saya masih muda, mengapa enggak mau belajar? Kan begitu. Nyesel kan? Nyesel. Itu bahasanya. Jadi kalau laula fungsinya lit tamani.
mengharap tapi harapannya tidak kunjung datang sampai kapanpun. Sedangkan tarotji Allah itu pasti datang. Bedanya. Ya. Jadi minta sama Allah, ya Allah beri aku kesempatan hidup sebentar saja. Ajalin kori, tunda saja ya Allah, jangan kau matikan dulu. Itu. Kalau di kuburan, terus ada yang meronta, ya Allah bangkitkan aku, hidupkan aku di jalan Pariaman sebentar saja ya Allah. Kira-kira malaikat yang ada di kuburan bilang apa? Kira-kira bilang apa? Kalau namanya mujahid, kamu mau hidup lagi mau apa? Kan begitu? Mau apa? Maka di sini ada kalimat sodako, sodnya diberi syiddah. Lil mubalaghah namanya. Fa'as sodako, kalimatnya sodako, tapi sodnya diberi syiddah. Fa'as sodako, aku akan sedekah benar-benar. Yang banyak benar-benar. Rumahku akan saya jual, akan sedekahkan semuanya. Gitu. Sampai begitu. Itu kalimat as-sodaqah. Sodnya itu ada sidangnya. Kalau bacanya as-sodaqah. Benar-benar. Kalau perlu mobilnya dijual, mau disedekahkan semua. Saking nyeselnya. Wa akum minas sholihin, dan aku pengen jadi orang-orang yang soleh. Benar-benar, nggak bohong. Begitu penyesalannya orang yang ada di dalam kuburan. Kita ini belum dikubur, ya kan? Kan belum dikubur kita. Ayo, gitu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat luar biasa hebatnya memikirkan umatnya. Gitu. Dengan bahasa